Bahar Smith, Umar Key, kalian berdua lawan Heri Prasatu. Kalau memang harus kita duel 2 lawan 1, mari kita tentukan kapan waktunya dan jangan kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Tidak biasa-biasanya teman-teman, selama saya menyaksikan konten-kontennya Mas Heri Pras di channel YouTube-nya teman-teman, tidak biasa-biasanya teman-teman saya menyaksikan Mas Heri Pras menantang fake orang-orang teman-teman. Apalagi yang ditantang adalah seorang Habib yang menurut sebagian orang adalah cucu Nabi. Ditantang fake, ditantang adu fisik teman-teman. Dan nggak main-main. Beliau langsung menantang 2 orang sekaligus. Beliau langsung menantang 2 lawan 1. Duel. Kenapa? Kenapa demikian? Nah, teman-teman, silahkan teman-teman saksikan video ini sampai selesai, agar teman-teman semua jangan sampai gagal paham. Sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Ketika ditantang oleh Heri Pras, ditantang apa? Jawabnya apa? Nah, sekarang Bahar Smith benar-benar saya tantang fight. Berdua malah. Kan dia bilang, barang siapa yang mengganggu ulama kami, Ustadz Adi Hidayat ataupun Ustadz Abdul Somad dan lain sebagainya itu, jangan langsung kepada ulamanya. Sama Bahar Smith dan Umar Key. Makanya saya sama Bang Umar udah waktu kita di MS ya, waktu kita di MS itu kita sudah mewakafkan nyawa jiwa kita untuk menjaga para ulama dan para kiai. Itu waktu di Megamendung kita habis pulang dari Habib Rizik, kita berikrar berjanji nyawa jiwa kita orang serahkan. Kalau ada yang macam-macam sama ulama kita, tidak usah berurusan sama yang lain. Sama Bahar bin Smith, sama Umar Key. Bahar Smith, Umar Key, kalian berdua lawan Heri Prasatu. Kalau memang harus kita duel 2 lawan 1, mari kita tentukan kapan waktunya dan jangan kabur. Mungkin netizen masih banyak yang bertanya-tanya, teman-teman. Kenapa Mas Heri Pras sebegitu emosinya, sebegitu marahnya sampai menantang adu fight dengan Bahar bin Smith? Kenapa? Apa penyebabnya, teman-teman? Dan sekarang ini nggak tanggung-tanggung, teman-teman. Mas Heri Pras langsung menantang 2 lawan 1. Apa sih sebetulnya masalahnya, teman-teman? Nah, sebetulnya ini terjadi sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, teman-teman. Ketika Mas Heri Pras menantang Bahar bin Smith, mempertanyakan dalilnya, teman-teman. Dalil ketika Bahar bin Smith berceramah seperti ini. Bahwasanya barang siapa yang membaca Yasin, maka kelak di akhirat akan Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi orang tersebut 99 istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Setiap satu istana terdapat 99 kamar. Setiap satu kamar terdapat 99 ranjang. Setiap satu ranjang terdapat 99 kasur. Setiap satu kasur terdapat 99.000 bantal. Setiap satu bantal terdapat 99.000 bidadari. Ini yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang suka membaca Yasin. Sebenarnya masalah ini sangat sederhana sekali, teman-teman. Sangat sederhana sekali. Ketika Bahar bin Smith berceramah demikian, Mas Heri Pras mempertanyakan dalilnya. Ketika membaca Yasin, fadilahnya begini. Ini perkara gaib. Dari mana Bahar bin Smith tahu? Agama kita ini adalah agama dalil. Harus ada dalilnya ketika kita melakukan sebuah amalan, teman-teman. Dari Al-Quran, dari hadis, ataupun pernah enggak para sahabat melakukan amalan demikian. Dari mana Bahar bin Smith tahu fadilahnya? Jangan-jangan ini hanyalah bualan dari Bahar bin Smith semata, teman-teman. Agama kita ini bukan dibangun dengan hasil bualan, bukan hasil dari dongeng. Sederhana saja. Harusnya ketika Mas Heri Pras mempertanyakan, Bahar bin Smith hanya tinggal memberikan jawabannya. Jawaban dari atas pertanyaan Mas Heri Pras. Tetapi nyatanya, teman-teman, si Bahar bin Smith ini memberikan jawaban yang berbeda. Dia sengaja memfarming, teman-teman, seolah-olah Mas Heri Pras menantang fake. Menantang dia untuk bertarung. Sampai dia, teman-teman, Bahar bin Smith ini unjuk gigi di hadapan media, di hadapan kamera, bahwa dia juga memiliki banyak murid yang bisa silat, teman-teman, untuk menghadapi Mas Heri Pras.
Ilmu silatnya boleh jago tapi tolong. Ilmu silat lawan punya murid tuh. Lagi. Jurus. Ini cari orang 120 kilo yang bisa kasih sapu tentang begini. Jurus dah benar jurus. Siap. Mana? Iya. Saya gimana lagi? Kalau Kasih ilmu itu dulu. Dundun kasih. oh, jadi Zahiri Pras itu silat. Jangan lawan anak. Lawan murid-murid dulu. Kasih patah di burang. Ya. Lagi langsung lagi. Lagi ah. Anu nendang Don, gak bisa kalau Jadi jangan lawan anak dulu. jadi jangan lawan Don dulu, kasih lawan anak. Kemarin kalau dia nonton, anak ini digebukin 3 orang, gak ada rasanya. Nah, dia ngomong teman-teman, dia ngomong di media sosial, jangan lawan Ana, lawan murid-murid Ana dulu. Sambil memperagakan jurus-jurus silatnya teman-teman. Seolah-olah Mas Heri Pras dengan brutal menentang dirinya untuk bertarung. Untuk fight. Padahal sangat jelas sekali teman-teman. Mas Heri Pras bertahun-tahun, bukan 1 hari 2 hari teman-teman. Bertahun-tahun menantang si Bahar bin Smith ini untuk menunjukkan dalilnya. Dalil dari ceramah yang dia sampaikan kepada jemaahnya tentang fadilah membaca surah Yasin. Sesederhana itu, teman-teman. Lalu kenapa dia memperagakan bahwa murid-muridnya bisa silat? Jangan lawan Ana dulu. Lawan murid-murid Ana dulu. Anda itu dianggap ulama sama umat. Ditentang ribut datang ke sana. Mau cincang jadi belah dua katanya Andi Rompas. Apa Anda? Mau sampai kapan Anda ingin mencerminkan cucu Nabi seperti ini? Seperti preman. Ditentang mengkaji kitab tidak datang, tidak mau, tidak menanggapi. Ditentang ribut datang ke sana sini. Ini secara pribadi saya sampaikan kepada Bahar Smith. Anda itu sudah dianggap ulama, dianggap cucu Nabi. Mengaku sendiri Anda itu di dalam darah Anda ini mengalir darah kenabian. Kesontoloyoan itu. Pengakuan-pengakuan sontoloyo Anda nisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi akhlak Anda, ucapan Anda, tindakan Anda tidak mencerminkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Heran saya. Jadi teman-teman, si Bahar bin Smith ini, dia akan menggambarkan dirinya, menonjolkan dirinya sebagai seorang ulama, seorang pakar agama. Bahkan dia juga menonjolkan dirinya sebagai cucu Nabi, teman-teman. Harusnya teman-teman ketika diajak diskusi ilmiah atau mempertanggungjawabkan atas isi ceramahnya, mempertanyakan dalilnya, Mas Heri Pras sederhana saja, hanya mempertanyakan dalil. Harusnya sebagai seorang ulama, dia menunjukkan ini loh dalilnya. Kalau memang dalilnya itu ada. Kalau tidak ada, ya akui saja dalilnya tidak ada. Kenapa sampai harus di-framing seolah-olah Mas Heri Pras menantang ngajak ribut? Tapi kalau dia, teman-teman, ditantang ribut, ditantang adu jotos, ditantang duel, wah, seolah-olah, teman-teman, seolah-olah dialah yang paling segalanya. Dialah yang paling berani, teman-teman. Langsung ditangkapin, teman-teman. Ketika dia ditantang oleh Tengku Kari, langsung dia datang, ngajak ribut. Saya dari dulu nggak pernah bang, bikin rusuh, bikin kacau nggak pernah. Tapi kalau hal masalah harga diri, saya ditantang, saya datang. Saya nungguin tuh di tempat sepi dari tadi, makanya sampai rame begini. Ketika dia juga ditentang oleh Andi Rompas, sampai dia menyatakan, teman-teman, dia sudah datang nyamperin Andi Rompas dan akan membelah-belah Andi Rompas. Andi Rompas, bilang sama dia, Ana udah sampai ke tempat dia tuh di Minahasa. Suruh dia coba sampai ke tempat Ana di Wonasa, di Manado. Terang potong-potong bala dua sama dia. Ini sosok apa? Ngakunya dia sebagai seorang ulama. Dia menggambarkan sosoknya kepada umat sebagai seorang cucu Nabi. Tetapi kelakuannya ia nggak jauh beda dengan kelakuan preman, teman-teman. Nah, sekarang Mas Heri Pras nggak tanggung-tanggung, teman-teman. Karena sudah terlanjur, Mas Heri Pras, ia langsung menantang dia duel. Berani nggak? Berani nggak si Bahar bin Smith? Kalau selama ini kan kita lihat, teman-teman, di media sosial dia tampil gagah berani, tampil jantan, meladani tantangan setiap orang yang menantang dia duel. Ketika ditantang oleh Heri Pras, ditantang apa? Jawabnya apa? Nah, sekarang Bahar Smith benar-benar saya tantang fight. Berdua malah. Kan dia bilang, barang siapa yang mengganggu ulama kami, Ustadz Adi Hidayat ataupun Ustadz Abdul Somad dan lain sebagainya itu,
Jangan langsung kepada ulamanya, sama Bahar Smith dan Umar Key. Makanya saya sama Bang Umar udah waktu kita di MS ya, waktu kita di MS itu kita sudah mewakafkan nyawa jiwa kita untuk menjaga para ulama dan para kiai. Itu waktu di Megamendung kita habis pulang dari Habib Rizik, kita berikrar berjanji nyawa jiwa kita orang serahkan. Kalau ada yang macam-macam sama ulama kita, tidak usah berurusan sama yang lain. Sama Bahar bin Smith, sama Umar Key. Bahar Smith, Umar Key, kalian berdua lawan Heri Pras 1. Kalau memang harus kita duel 2 lawan 1, mari kita tentukan kapan waktunya dan jangan kabur. Pertanyaan saya sederhana saja, teman-teman. Berani nggak Bahar bin Smith menghadapi Mas Heri Pras? Berani nggak? Kalau nggak berani duel, teman-teman, ya minimal berani menjawab tantangan Mas Heri Pras untuk menunjukkan dalil dari isi ceramahnya. Apa dalil ketika dia berceramah, barang siapa yang membaca surah Yasin, fadilahnya ini. Kalau tidak ada, ya katakan saja tidak ada. Akui saja bahwa dia berbohong. Akui saja bahwa dia membual. Pembual yang handal. Tapi kalau pengen tetap menghadapi Mas Heri Pras, duel, adu fight, Mas Heri Pras juga buka kesempatan kepada Bahar bin Smith ini untuk bawa temannya, teman-teman. 2 lawan 1. Berani nggak? Mana kejantanannya selama ini? Yang selama ini kita lihat di media sosial, si Bahar bin Smith ini sangat gahar sekali, teman-teman. Sangat jantan sekali. Sekarang terang-terangan Mas Heri Pras menantang duel. 2 lawan 1. Berani nggak? Atau jangan-jangan, teman-teman, kegaharan Bahar bin Smith ini hanya di depan kamera saja, teman-teman. Oke lah, teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.